Batanas yang saya banggakan dimanapun berada, hari ini kita dapat kesempatan ngobrol sejenak dengan Profesor Dadan Umar, tenaga profesional di Lemhanas Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait kita menyongsong Indonesia Emas. Nah, kesempatan inilah kami dari Kedeputian Kebangsaan akan bertanya sedikit kepada beliau, bagaimana pandangan beliau. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada beliau. Profesor, salam sehat. Terima kasih Mas Tegi. Baik, kami dari Kedeputian Kebangsaan, Prof, ingin rasanya juga memperkuat paham-pahaman masyarakat, khususnya teman-teman kita yang ada di lingkungan masyarakat, baik itu di lingkungan pendidikan maupun di profesi masing-masing, terkait kita selalu menggembar-gemborkan atau menjunjung keinginan kita, harapan kita untuk menyongsong Indonesia Emas. Kalau menurut Profesor, sebenarnya bagaimana sumber daya manusia yang siap untuk menyongsong Indonesia Emas? Ya, jadi kalau kita lihat Indonesia Emas itu adalah keinginan kita. Jadi yang paling penting adalah kita kuatkan tekad kita. Apapun kondisi saat ini, itu yang kita harapkan. Jadi kalau kita di Lemhanas kan kita bicara foresight. Foresight itu adalah apa sih yang kita harapkan masa depan? Kita ingin Indonesia Emas. Nah, kemudian Indonesia Emas itu syaratnya apa? Sumber daya manusia yang cerdas. Tetapi tidak cukup cerdas saja, sumber daya manusia yang cerdas dan juga berkarakter. Nah, sekarang apa tantangannya kalau kita lihat? Kan sekarang ini sendiri kita ingin menciptakan manusia-manusia yang cerdas dan berkarakter supaya Indonesia Emas ini tercapai. Kita sekarang mulai harus realistik nih, kan 2045 itu dihitung sekarang tinggal 21 tahun gitu kira-kira. Nah, kita biasanya kalau pakai pendekatan foresight itu adalah kita melihat apa yang ingin kita harapkan. Kan di Lemhanas kita begitu, kita definisikan apa yang kita harapkan, kondisi saat ini gapnya seperti apa. Nah, nampaknya memang kita harus bekerja keras, kita banyak PR yang harus kita lakukan kalau kita melihat kondisi nyata saat sekarang. Simpel saja sebenarnya Pak Sigit, kalau kita lihat sekarang kan banyak sekali, misalnya ada indeks Global Innovation Index. Di kita ini ada posisi di mana? Nah, kalau kita melihat indeks-indeks seperti itu, kalau kondisi kita masih di bawah, bukan kita ingin menjelekkan kita, tapi itu dijadikan cermin. Gimana sih gitu? Misalnya di dalam Global Innovation Index kita masih urutan ke-64. Apa yang harus kita kuatkan? Ternyata dari mulai infrastruktur pendidikan, kemudian juga karakter kita untuk inovatif. Kita mau menciptakan sesuatu, jangan hanya jadi bangsa peminta gitu, tapi jadilah bangsa pencipta. Nah, itu memang tidak mudah, tapi kalau kita punya tekad itu bisa dicapai. Sehingga Indonesia Emas 2045 yang bertumpu pada sumber daya manusia yang unggul itu bisa dicapai. Jadi memang kata kuncinya sumber daya manusia gitu. Luar biasa, Prof. Namun demikian, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap untuk menyongsong Indonesia yang disampaikan oleh Prof, perlu adanya strategi, Prof. Kira-kira strateginya apa, Prof? Strategi, kalau saya melihat strategi yang utama yang tadi, karena sumber daya manusia yang cerdas, artinya kemudian kita harus isi dengan berbagai pengetahuan yang kekinian. Kita masuk di dalam dunia sekarang teknologi dan sebagainya. Tapi kemudian juga sejalan seperti itu supaya kita makin kuat, jati diri dikuatkan. Dengan adanya jati diri yang dikuatkan, yang sekarang dilakukan oleh Lemhanas adalah pengembangan wawasan kebangsaan dan sebagainya. Nah, kemudian proses pendidikannya yang harus kita lihat. Di Lemhanas kan ada laboratorium pengukuran ketahanan nasional. Begitu kita ukur, kita lihat, kita potret keadaan sekarang, memang pendidikan formal. Bukan berarti itu satu-satunya. Pendidikan formal kita, rata-rata penduduk Indonesia lamanya sekolah itu kira-kira 8,03 tahun. Padahal kita ingin minimal 12 tahun. Nah, ini belum tercapai. Apa kemudian persoalannya? Pertama, sebetulnya kita sudah berusaha membuat anggaran yang bagus, tapi kita mencoba, kalau dalam bayangan saya, bagaimana memasalkan pendidikan tapi tetap berkualitas. Kalau sekarang hari ini lahir seseorang, berarti tahun 2045
dia itu usianya 21. 21 tahun. Betul. Nah, harapan kita sekarang kita planning nih yang lahir sekarang, harapan kita katakanlah sampai kalau tidak 100%, 80% nih mencapai S1. Kita hitung nih, kalau begitu apa yang harus kita lakukan nih? Nah, itu. Kemudian yang lahir besok, itu usia 20 tahun. 20 tahun. Yang lahir besoknya lagi. Tambah lagi. Kita harus planning lagi. Tapi jangan dilupakan kondisi sekarang. Yang katakanlah usianya sudah 20 tahun, tapi pendidikannya hanya sampai SMP. Gitu kan. Kan ini juga harus bersaing. Siap. Nah, strateginya apa seperti ini? Yang tadi dibuka vokasi. Dibuka pendidikan-pendidikan yang langsung bisa katakanlah diimplementasikan. Jadi kalau kita mengikuti syarat formal, dia sudah 15 tahun, atau katakanlah sudah 17 tahun, kan nggak mungkin dimasukin lagi ke SMA gitu. Nah, jadi tapi tetap saja rezim pendidikan yang harus kita pikirkan dengan cara banyak hal. Banyak gitu hal, ya. betul. Gitu kira-kira Pak Sigit. Baik, Prof. Berarti kan di sini ada kelompok masyarakat yang dapat atau punya kesempatan melanjutkan atau memiliki atau mendapat kesempatan untuk berpendidikan berkelanjutan. Satu sisi ada yang tadi Profesor sampaikan, dia umur 20 tapi dia hanya sampai SMP. Betul. Artinya disiasati dengan semua punya hak yang sama. Nah, menurut Profesor bagaimana sebenarnya vokasi yang bisa menjadi solusi untuk kedua pihak ini, kedua kelompok masyarakat ini, Prof? Jadi ada dua vokasi itu. Saya bukan kemudian mengagulkan sistem pendidikan di luar. Misalnya saya pernah mengamati waktu saya kebetulan sekolah di Perancis, sampai ada vokasi keahlian bikin roti. Jadi waktu itu saya ketemu sama temen gitu, dia berjualan croissant lah, rotinya Perancis yang kecil-kecil tapi anak itu. Saya tanya, dari mana kamu punya resep itu? Oh, saya sekolah vokasi roti. Gitu ya. Jadi sebenarnya kemudian dia bisa hidup. Tidak perlu semuanya menjadi saintis. Tidak semua harus jadi akademisi. Tetapi dia akan mengisi pembangunan-pembangunan yang ada. Nah, di situ kemudian yang penting kan skill dan kecerdasannya dia. Tetapi disesuaikan juga, jangan sampai kita siapkan seseorang untuk ahli tertentu, tapi kemudian bidangnya ketinggalan gitu. Nah, ini kita memang harus pandai-pandai gitu ya. Betul, Prof. Artinya di sini kalau kita bicara vokasi, yang penting mereka tetap dapat kesempatan untuk tetap melanjutkan kehidupannya, bisa berkarya dengan kemampuan dia, contohnya tadi membuat roti. Nah, kalau kita bicara tentang kurikulum pendidikan nih, Prof. Nah, ini kan, mohon maaf, Prof, di mass media kita sudah dengar banyak pro kontra, banyak mengkritisi lah dengan kurikulum pendidikan yang kita sudah ada. Kelihatannya menurut Profesor bagaimana? Apakah perlu reaktualisasi kurikulum pendidikan yang berkelanjutan, khususnya bagi orang-orang yang dapat kesempatan mengikuti sampai dengan selesai di jenjang pendidikan? Jadi sebetulnya kurikulum itu kita harus mengerti dulu gitu ya. Kurikulum itu kan sama seperti menu. Jadi kalau kita mau makan, ada menu rumah makan Cina, rumah makan Padang, rumah makan Sunda gitu. Jadi kalau kita mau makan ini, menunya ini. Nah, sekarang menu-menu pendidikan ini yang tadi kurikulum itu juga dikaitkan dengan tantangan zaman. Namun kalau kita lihat bukan kita menambah-nambah nih. Kadang-kadang kan kurikulum, ada perkembangan teknologi, tambahkan pelajaran teknologi. Ada perkembangan nanti EV gitu, electronic vehicle, listrik, tambahkan. Jadi akhirnya kemudian peserta didik itu ditambahkan banyak hal. Tetapi sebetulnya bisa diintegrasikan. Yang sekarang ini kalau kita kenal dengan ada hard skill dan soft skill. Jadi hard skill-nya kita kuatkan, tidak perlu ditambah macam-macam, tapi dilakukan dengan cara soft skill. Sehingga kita tidak menambahkan kurikulum soft skill menjadi satu kurikulum jadi hard skill gitu. Jadi maksud saya begini, bagaimana kita menanamkan orang itu mau kreatif? Di pelajaran apapun bisa ditanamkan supaya ada berpikir kreatif gitu. Jadi tidak perlu ada pelajaran kreativitas. Tetapi dalam satu mata kuliah yang sudah ada, satu mata pelajaran yang sudah ada, tapi disisipkan, kemudian katakanlah curiosity, keinginan dibangkitkan. Jadi memang pendidikan itu akhirnya kita harus kembali lagi pada filosofis, bukan pengajaran. Kalau pendidikan itu kan karakternya, kemudian sikapnya, selain kemampuannya. Kadang-kadang kalau kita melihat misalnya di negara maju, dia jadi ahli dari kreatif. Waktu kecilnya itu tidak dididik dengan berbagai materi-materi yang ditimpahkan sehingga jadi beban, tetapi diintegrasikan waktu melakukannya.
Saya pernah melihat misalnya anak-anak kecil di PAUD dikumpulkan 5 orang, kemudian bagaimana kita membuat kerajinan bersama. Nah, akhirnya ada kerjasama kan masing-masing. Itu juga belajar tidak hanya motorik tapi juga sikap. Kemudian juga ditantang dan kita menghargai sesuai dengan anak-anak misalnya. Coba tolong gambarkan tentang kehidupan. Dia gambar cuma 1 titik, tapi dia bisa cerita bahwa titik ini mewakili kehidupan dan segala macam. Itu kreativitas. Dan kita tidak dituntut bahwa anak kecil itu harus membuat gambar yang indah, tapi adalah cerita di balik gambar itu. Nah, ini sebenarnya merupakan pelajaran-pelajaran totalisme untuk hidup, karena tidak hanya yang tadi hard skill, tapi soft skill-nya harus mengikuti gitu. Ya. Kira-kira di situ juga. Saya bayangkan begini, Pak Sigit, nih kalau kita ngobrol gitu ya. Apa sih definisi sekolah gitu? Kita selalu mengatakan sekolah itu ada gedungnya, ada gurunya, ada kursinya, muridnya minimal 25. Loh, sekarang ini kalau kita lihat kondisi Indonesia, memang di Papua, di sebuah gunung, ada tidak 25 orang. Jangankan gitu, di Pulau Seribu saja ada pulau SMP, pulau SD. Kenapa? Karena pesertanya kan terlalu banyak. Jadi sekarang para pendidik harus kreatif. Misalnya kalau di Papua, di dalam bayangan saya, nanti pagi-pagi mereka membantu di ladang orang tuanya. Pada saat jam makan, pasti mereka kumpulkan. Makan. Nah, datanglah guru. Kita makan gitu kan. Makan sambil makan, mari kita belajar matematik. Cari dinding, sekarang ini pakai handphone, tempelkan ke layar. Begini loh cara belajar matematik. Sambil makan, belajar matematik, dia happy, dia mendapatkan. Jadi tidak perlu didefinisikan sekolah secara klasik. Hanya persoalannya kemudian standarisasi dan sebagainya. Jadi yang di gunung yang cuma 5-6 orang juga mendapatkan hak yang sama pendidikan. Daripada kita menunggu jumlahnya menjadi 25 baru kita bikin sekolah, nyari gurunya, nyari gedungnya, nggak kelar-kelar. Mereka nggak dapat kebagian, tiba-tiba usianya udah 15 tahun. Kira-kira begitu. Ini semua kreativitas dalam dunia pendidikan juga harus diciptakan. Gitu lah Pak Sigit. Baik. Berarti Prof, dari obrolan kita ini, saya tangkap dari Profesor ada beberapa bisa dekat poin-poin penting. Yang pertama terkait dengan SDM untuk disiapkan dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045. Kemudian yang kedua itu tadi bahwa diberikan kesempatan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan berkelanjutan, tapi dia punya hak yang sama untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian yang ketiga di sini adanya peran serta pemerintah dalam arti yang memiliki kebijakan dalam mereaktualisasi pendidikan, kurikulum pendidikan kita. Dan yang paling penting ada yang tadi terakhir Profesor sampaikan, bahwa sebenarnya pendidikan itu tidak semata-mata harus memenuhi syarat formal. Seperti ada kelas, ada guru, ada papan tulis, ada meja dan sebagainya. Dan apalagi ada minimal kuota, murid minimal 25. Nah, artinya untuk menyongsong Indonesia Emas, sebagai closing statement dari Profesor, dengan adanya seperti ini, percepatan yang kita perlukan. Nah, bagaimana Prof dengan kita sebelum mengakhiri ada closing statement dari Profesor terkait dengan bagaimana poin-poin tadi dapat menjadi kendaraan atau dapat menjadi metode menuju ke Indonesia Emas 2045. Ini yang memang harus pertama kita harus setuju dulu. Pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Bisa pendidikan dalam pengertian formal klasik seperti tadi, normatif, tapi kita juga harus cari terobosan-terobosan pendidikan seperti yang tadi. Jadi kata kuncinya adalah pendidikan kita tingkatkan, tetapi tidak hanya pengetahuan kecerdasan saja, tapi juga karakter. Kenapa? Karena Indonesia Emas adalah milik bersama. Hanya orang cerdas dan berkarakter lah yang akan membawa Indonesia betul-betul menjadi Indonesia Emas. Kira-kira gitu. Terima kasih Prof. Sahabat Tanas, tidak terasa obrolan dengan Profesor Dadan Umar begitu menarik, mengingat kita sekarang terus maju negara kita. Tidak mungkin kita mundur. Artinya maju terus untuk menghadapi 100 tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu di tahun 2045. Harapan kita adalah mewujudkan Indonesia Emas. Sahabat Tanas sekalian, tak terasa kita harus akhiri obrolan kita yang luar biasa bermanfaat untuk kita semua, dan diharapkan bagi yang menyaksikan khususnya dari profesi tenaga pengajar, tenaga pendidik, itu bisa mencoba mengkreativitas bagaimana caranya dengan metode yang apa disampaikan tadi Profesor, untuk semua bisa mendapatkan pendidikan, semua mendapatkan pengetahuan, namun tidak meninggalkan hal-hal seperti tadi karakter. Nah, itu karakter yang paling penting.
Terima kasih Profesor Dadan sudah sama-sama. berkenan untuk ngobrol Ya. bersama dengan teman-teman Ya, sahabat-sahabat Anas ini. itu. Siap. Semoga apa yang Profesor sampaikan bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih. Amin. Terima kasih sahabat Anas sekalian. Salam sehat, terus maju menyongsong Indonesia Emas 2045. Terima kasih.